Semua orang di bank itu tertawa, melihat bocah kecil berpakaian lusuh berdiri gemetar di depan meja pelayanan. Tak satu pun menyangka, beberapa menit kemudian, tawa itu berubah menjadi sunyi yang memalukan. Karena satu angka di layar bank membuktikan bahwa manusia tak pernah pantas dinilai dari penampilannya. Jika kisah sederhana seperti ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe channel ini, tekan like, share ke orang-orang terdekatmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena mungkin kisah ini adalah pengingat yang sedang kita butuhkan hari ini. Pagi itu, bank besar di tengah kota tampak seperti dunia yang berbeda bagi kebanyakan orang. Pintu kacanya terbuka otomatis, menyambut para nasabah dengan hembusan udara dingin yang kontras dengan panas jalanan di luar. Lantai marmer mengilap memantulkan langkah sepatu-sepatu mahal, sementara suara mesin antrean berbunyi teratur, seolah mengatur ritme kesibukan yang tak pernah berhenti. Di balik meja-meja kayu besar, para pegawai berseragam rapi melayani nasabah dengan senyum profesional. Semua terlihat teratur, tenang, dan berkelas. Namun, tak ada satupun yang menyadari bahwa pagi itu akan menjadi saksi sebuah peristiwa kecil yang kelak meninggalkan rasa malu mendalam di hati banyak orang. Di sudut pintu masuk, berdirilah seorang bocah lelaki kecil. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, penuh noda yang sulit ditebak asalnya. Celananya tampak kebesaran, seolah pernah diwariskan dari orang lain. Rambutnya kusut, wajahnya kotor oleh debu dan peluh. Ia melangkah pelan, ragu-ragu, seakan setiap langkahnya bertanya, "Apa aku pantas berada di tempat ini?" Tangannya menggenggam erat selembar kertas lusuh, lipatannya sudah lemas, sudutnya hampir robek. Sesekali ia menelan ludah, menarik nafas dalam-dalam, lalu melirik ke sekeliling dengan mata waspada. Semua terasa asing, terlalu bersih, terlalu mewah untuknya. Beberapa pasang mata mulai memperhatikannya. Awalnya sekilas, lalu berubah menjadi tatapan penuh tanya. Seorang wanita berjas rapi berbisik pada temannya, "Anak itu mau apa ke sini?" Seorang pria paruh baya mengernyitkan dahi, menatap dari ujung kepala sampai kaki, lalu menggeleng pelan. Ada pula yang bergumam, "Jangan-jangan pengemis." Bocah itu mendengar bisikan-bisikan itu, meski tak semuanya jelas. Bahunya sedikit menegang. Ia menunduk, seolah ingin menghilang. Namun ia tetap melangkah, karena ada satu hal yang lebih besar dari rasa takutnya, amanat yang harus ia jaga, pesan yang tak boleh ia sia-siakan. Dengan langkah yang hampir tak bersuara, bocah itu mendekati meja pelayanan. Tangannya bergetar saat ia berdiri tepat di depan seorang pria berjas rapi, manajer bank. Ia membuka mulut, tapi suaranya tercekat. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya terdengar suara lirihnya. "Pak." Manajer itu masih menatap layar komputer, tanpa mengangkat kepala. "Iya?" Jawabnya singkat, datar. Bocah itu menarik nafas, lalu berkata pelan namun jelas, Saya mau cek saldo." Kalimat itu menggantung di udara, seperti sesuatu yang terdengar tak pada tempatnya. Beberapa orang di sekitar menoleh serentak. Suasana yang tadinya sibuk mendadak terasa aneh, seolah waktu melambat. Manajer bank akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya berhenti tepat di wajah bocah itu, lalu turun perlahan ke bajunya yang kumal. Sudut bibirnya terangkat. Bukan senyum ramah, melainkan senyum meremehkan. "Cek saldo?" Ulangnya sambil terkekeh kecil. "Iya, Pak," jawab bocah itu pelan. Lalu menyodorkan kertas lusuh dengan dua tangan, seolah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Manajer itu tertawa lebih keras. "Kamu tahu ini bank apa?" katanya, setengah mengejek. "Bukan tempat main, Nak." Bocah itu tak membalas. Ia hanya berdiri diam, menunduk, menahan perasaan yang menyesakkan dada. Perasaan yang sudah terlalu sering ia rasakan sepanjang hidupnya. Tawa manajer bank itu terdengar jelas, nyaring, dan menusuk.
bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang lahir dari rasa merasa lebih tinggi. Ia bersandar santai di kursinya, menatap bocah itu seolah sedang melihat sesuatu yang lucu. "Kamu datang jauh-jauh cuma buat ini?" katanya sambil mengibaskan kertas lusuh yang baru saja diterimanya. Beberapa orang di belakang ikut tersenyum tipis, sebagian tertawa kecil. Bocah itu bisa merasakan pipinya memanas, dadanya terasa sesak. Namun ia tetap berdiri di tempat, menahan air mata yang mulai menggenang. Dalam hatinya ia berkata pelan, "Aku cuma mau tahu, itu saja." Seorang nasabah pria di antrean berdeham keras. "Pak, saya masih banyak urusan. Anak ini bikin lama saja," katanya tanpa menoleh. Seorang wanita lain menutup tasnya lebih erat, lalu melangkah sedikit menjauh. Bocah itu mendengar semuanya. Setiap kata seperti batu kecil yang dilemparkan ke dadanya, tak mematikan, tapi menyakitkan. Ia ingin berbalik pergi, ingin lari keluar dari ruangan dingin itu. Namun, bayangan wajah ibunya muncul di benaknya. Suara lembut yang selalu berkata, "Jangan takut, Nak. Kalau kamu benar, teruslah melangkah." Ia mengepalkan tangannya pelan, mencoba bertahan. Manajer bank itu menggeleng sambil tersenyum sinis. "Begini saja," katanya dengan nada meremehkan. "Kalau kamu butuh makan, di luar sana banyak orang baik." Beberapa orang tertawa lagi. Bocah itu akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya bening, merah menahan tangis. "Saya tidak minta uang, Pak," katanya lirih tapi tegas. "Saya cuma mau cek saldo. Itu pesan ibu saya." Kalimat itu membuat tawa mereda sesaat. Ada jeda singkat, namun manajer bank masih terlihat enggan mengubah sikapnya. Dengan napas berat, manajer itu akhirnya duduk tegak. "Baiklah," katanya ketus. "Biar cepat. Saya cek sekarang." Tangannya mulai mengetik, namun ekspresinya masih menyiratkan keyakinan bahwa ini hanya formalitas. Ia bahkan masih sempat berkata, "Biar kamu tahu, saldo rekening itu tidak main-main." Bocah itu menatap layar dari kejauhan, tak benar-benar mengerti angka dan istilah yang muncul. Ia hanya berdoa dalam hati, memohon agar amanat itu masih utuh. Beberapa detik berlalu. Suara touch keyboard berhenti. Manajer bank itu terdiam. Senyum tipisnya menghilang perlahan. Matanya menyipit, lalu membelalak. Ia mendekatkan wajah ke layar, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ini?" gumamnya pelan. Suasana di sekitar meja mendadak hening. Orang-orang yang tadi tertawa kini saling pandang. Bocah itu merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menggenggam ujung bajunya erat-erat, menunggu, tanpa tahu bahwa beberapa detik lagi, seluruh ruangan akan berubah selamanya. Manajer bank itu menelan ludah. Tangannya yang tadi bergerak lincah, kini berhenti kaku di atas meja. Ia mengedipkan mata beberapa kali, seolah berharap angka di layar berubah jika dilihat ulang. "Sebentar," katanya pelan, nyaris berbisik. Ia menarik nafas panjang, lalu mengetik ulang dengan jari yang mulai gemetar. Udara di sekitarnya terasa berat. Seorang pegawai di sampingnya ikut melirik layar, lalu wajahnya langsung memucat. Tanpa sadar, pegawai itu menutup mulutnya dengan tangan, terkejut oleh apa yang ia lihat. Suara-suara di bank perlahan menghilang. Tak ada lagi tawa, tak ada bisikan. Mesin antrean tetap berbunyi, tapi terasa asing, seperti berasal dari dunia lain. Para nasabah mulai mendekat, ingin tahu apa yang membuat wajah manajer bank berubah sedrastis itu. "Ada apa, Pak?" tanya seseorang dengan suara rendah. Manajer itu tak segera menjawab. Matanya masih terpaku pada layar, seolah takut jika berpaling, kenyataan itu akan hilang. Akhirnya, dengan suara yang jauh berbeda dari sebelumnya, manajer bank itu berkata, "Nak," bocah itu mengangkat wajahnya perlahan. "Ini benar rekeningmu?" Tanyanya lagi, kali ini tanpa nada meremehkan. Bocah itu mengangguk pelan. "Iya, Pak,
Ibu saya yang buat. Katanya jangan pernah diambil kecuali benar-benar perlu. Kalimat itu terdengar sederhana, namun menghantam hati semua orang yang mendengarnya. Manajer itu memutar layar sedikit, cukup untuk dilihat beberapa orang di sekitarnya. Angka saldo yang tertera membuat beberapa nasabah terperanjat. Ada yang menutup mulut, ada yang spontan menarik napas tajam. Jumlah itu jauh dari dugaan siapapun. Ini saldo yang sangat besar, ucap manajer itu terbata. Kata-katanya menggantung, seolah ia sendiri malu mengakuinya setelah semua ejekan yang ia lontarkan. Bocah itu terdiam. Ia tak tersenyum, tak pula terlihat bangga. Ia hanya berkata lirih. Ibu bilang, uang itu bukan untuk pamer, hanya titipan. Kalimat itu jatuh seperti palu, menghantam kesadaran semua orang. Tak ada yang berani menatap bocah itu lama-lama. Kesunyian di ruangan terasa menyakitkan, bukan bagi bocah itu, melainkan bagi mereka yang tadi menilai dari penampilan semata. Manajer bank itu berdiri perlahan dari kursinya. Wajahnya tak lagi menunjukkan kesombongan, melainkan rasa malu yang sulit disembunyikan. Dengan suara yang lebih rendah dan bergetar, ia berkata, "Nak, saya minta maaf." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi terasa berat. Saya seharusnya melayani, bukan menghakimi. Beberapa orang terkejut melihatnya menunduk. Seorang pria yang tadi tertawa, kini menatap lantai. Sementara seorang wanita di belakang mengusap matanya pelan. Bocah itu menarik napas panjang, lalu berkata lirih. Ibu saya dulu kerja apa saja, Pak. Cuci piring, bersih-bersih, kadang sampai malam. Suaranya bergetar, tapi ia melanjutkan. Setiap dapat uang, ibu selalu bilang, sedikit demi sedikit, Nak, untuk masa depanmu. Ruangan kembali sunyi. Setiap kata terasa seperti membuka lembaran hidup yang tak pernah dilihat oleh orang-orang yang gemar menilai dari luar. Manajer bank itu mengusap wajahnya. "Ibumu orang hebat," katanya pelan. Tak ada formalitas lagi dalam suaranya. Seorang nasabah pria mendekat dan berkata canggung, "Maafkan kami, Nak." Yang lain mengangguk setuju. Tak ada yang berani berbicara keras. Semua seolah sadar bahwa dalam hitungan menit mereka telah gagal menjadi manusia yang beradab. Setelah urusan selesai, bocah itu menerima kembali kertas lusuhnya. Ia membungkuk kecil, tanda hormat yang tulus. "Terima kasih, Pak," ucapnya sopan. Ia lalu berjalan menuju pintu keluar. Tak ada langkah sombong, tak ada senyum kemenangan. Hanya langkah kecil yang ringan, seolah beban lama di dadanya akhirnya terangkat. Pintu kaca terbuka, dan cahaya luar menyambutnya. Hari itu, bocah kecil itu pergi membawa amanat ibunya. Sementara orang-orang dewasa di dalam bank tertinggal bersama rasa malu dan pelajaran hidup. Bahwa harta sejati bukanlah saldo di layar, melainkan akhlak saat memperlakukan sesama. Dan sejak hari itu, mereka belajar bahwa tak ada manusia yang pantas direndahkan. Karena Allah bisa menitipkan kemuliaan pada siapa saja, bahkan pada bocah kecil berpakaian lusuh.